Pendistribusian anak buah kapal atau ABK secara ilegal kembali terjadi di Indonesia. Kali ini salah satunya korbannya adalah Brando Brian Tewuh, 28 tahun, lelaki asal Tompaso Minahasa, Sulawesi Utara. Perusahaannya pun bukan merupakan pemain baru, yakni PT Raja Kru Atlantik atau RCA yang berada di Tegal, Jawa Tengah. RCA sendiri memang beberapa kali bermasalah dalam penyaluran tenaga kerja. Setelah kurang lebih bekerja selama setahun untuk kapal ikan asing berbendera Cina, Brando pun baru mengetahui bahwa RCA adalah perusahaan ilegal. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado. Ada Iswara Safitri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Iswara. Halo, selamat malam Firda. Iswara, bisa Anda ceritakan mungkin bagaimana kronologi Brando ini bisa bekerja menjadi ABK di kapal asing tersebut? Jadi waktu itu Brando yang masih baru lulus SMA ya, dan itu sekitar tahun 2018. Waktu itu Brando sudah bekerja di salah satu hotel di Bangka Belitung, dan di sana dia ditawari oleh salah seorang kenalan atau temannya untuk bekerja di kapal. Dan Brando akhirnya setelah berpikir-pikir, karena di darat mungkin kebutuhannya banyak, jadi ia lebih baik memilih untuk bekerja di kapal dan kemudian mengiyakan ajakan dari temannya tersebut. Nah, kemudian Brando akhirnya tahu bahwa perusahaan yang akan menaungi dirinya adalah Raja Kru Atlantik atau RCA, dan dia mulai berangkat ke Jakarta serta Tegal untuk mengurusi seluruh administrasinya, dan akhirnya dari pihak RCA memberangkatkan beberapa ABK ke Singapura yang kemudian langsung diberangkatkan menggunakan kapal berbendera asing yaitu Cina menuju ke perairan Arab. Seperti itu, Firda. Lantas Isfara, bagaimana kondisi kerja di kapal ikan asing tersebut dan apa yang membuat Brando ini memutuskan nekat loncat dari laut begitu? Jadi kemarin siapa sih Brando sempat cerita bahwa pada 4 bulan awal ia dan beberapa ABK asal Indonesia bekerja di kapal berbendera asing Cina, itu masih kerjanya masih normal seperti itu, kebutuhannya juga masih dipenuhi, hak-haknya masih dipenuhi seperti itu. Namun setelah 4 bulan bekerja di satu kapal asing, kemudian setelahnya dipindah lagi ke kapal asing lainnya, masih dalam satu bendera Cina juga, dan di situ sudah banyak istilahnya kayak kerja paksa ya. Jadi Brando dan beberapa ABK asal Indonesia yang dalam satu kapal itu berjumlah 5 sampai 6 orang, mereka bisa bekerja sekitar 2 sampai 3 hari tanpa tidur. Jadi Brando bilang bahwa dalam sehari tidur 2 jam aja itu cukup seperti itu, dan tentunya dengan apa ya, kurangnya istirahat seperti itu, tenaga ABK sendiri habis dan bisa menyebabkan beberapa kali kecelakaan kerja, hingga merenggut nyawa beberapa ABK asal Indonesia ada, dari Cina juga ada, seperti itu, Firda. Iswara, lantas bagaimana saat ini kondisi Brando dan juga para ABK lainnya? Kalau untuk saat ini akhirnya Brando dan ABK-ABK asal Indonesia berhasil pulang. Jadi waktu itu Brando setelah kurang lebih sekitar 1 tahun bekerja dan menemukan menemukan fakta maksud saya bahwa RCA ini ternyata ilegal, dia menghubungi pihak KBRI Kenya dan juga KBRI Beijing untuk meminta bantuan serta meminta bantuan ke RCA-nya langsung, tapi nihil seperti itu. Tapi sempat juga KBRI Kenya mengatakan bahwa pihak KBRI Kenya bisa menjemput Brando dan teman-temannya kalau Brando dan teman-temannya itu sudah sampai di daratan perairan Somalia. Karena waktu itu posisi kapal mereka beroperasi di perairan Somalia. Akhirnya Brando dan 3 orang ABK itu memutuskan nekat untuk terjun ke laut, tapi ternyata karena ombaknya deras, mereka tidak bisa menuju ke daratan yang waktu itu jaraknya sekitar 600 meter dari kapal, hingga akhirnya mereka ditemukan kembali oleh kapal tempat mereka bekerja, tapi sayangnya salah satu ABK tidak bisa diselamatkan karena terbawa arus seperti itu.
Nah, kalau untuk saat ini Brando dan beberapa ABK lainnya tengah dibantu oleh International Organization for Migration atau IOM untuk memenuhi kebutuhan hak-hak yang belum dipenuhi oleh pihak-pihak perusahaan dari masing-masing ABK seperti itu. Dan ke depannya juga IOM membantu Brando serta beberapa ABK lainnya kalau untuk yang mau memenuhi sertifikat bisa, atau mau usaha lain juga bisa akan difasilitasi seperti itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Brando Brian Tewuh, ABK asal Tompaso Minahasa. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, itu kami sempat buat laporan ke KBRI. KBRI Nairobi di Kenya. Kami membuat laporan pulang cara. Sebenarnya kontrak gue udah selesai. Dan bingung kenapa nggak dipulang-pulangin. Sebenarnya coba menghubungi perusahaan Indonesia, ya, Raja Kru Atlantik RCA. Dan mereka sama sekali nggak bisa memulangkan dengan alasan kalau masih COVID. Padahal waktu itu banyak orang dari kapal yang sama yang bisa pulang. Dari PT berbeda tapi. Jadi itu yang membuat kami menghubungi KBRI. Jadi KBRI ini membantu kami mencoba menghubungi KBRI Beijing juga supaya dari KBRI Beijing bisa mengurus ke perusahaan yang ada di Cina. Cuman sampai itu nggak berhasil. Jadi nggak berhasil menghubungi perusahaannya. Dan akhirnya kami minta tolong ke IOM, organisasi internasional itu. Setelah menghubungi mereka baru kami ada titik terang tuh kepulangan itu bisa diurus gitu. Dan pada akhirnya pada tanggal 26 kayaknya kami bisa pulang. Bisa dipulangkan ya. Bisa turun ke darat di Somalia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.